makam. Perasaan di sana kuburan. Jangan-jangan nih. Lah, mana juga sih orangnya? Susah amat nyarinya ya. Aduh, gue udah kerja ini nih. Nah, ada orang itu. Ngapain tidur di situ sih? Kagak punya rumah kali ya? Apa jangan-jangan ini makanan ngantarnya ke orang itu? Gue samperin dulu dah. Bang, Cahyadi ya? Iya mas, ada apa ya? Oh. Nih, saya disuruh sama Indra, suruh kasih makanan ini ke kamu katanya. Sebelumnya makasih ya mas. Tapi kok Indra repot-repot ya mas bawain saya? Tahu dah. Ini Mas lagi istirahat di sini. Iya mas, saya kalau lagi capek istirahat di sini mas. Maksudnya sekalian jaga makam gitu? Bukan mas, saya emang tinggal di sini mas sama mama saya. Hah? Tinggal di sini? Ini nih, kuburan ini. Kagak takut? Saya di sini merasa lebih tenang mas. Saya merasa dilindungi sama mama saya di sini. Udah berapa lama? Saya di sini udah seminggu mas. Seminggu. Tidur di sini berarti ya? Iya mas. Bapaknya kemana bapak? Saya nggak tahu bapak saya di mana mas. Saya udah lost kontak dan saya diusir sama ibu tiri saya dari rumah mas. Assalamualaikum bu. Lo nggak tahu diri ya, lo nggak tahu malu, lo nggak tahu terima kasih. Ini semua gara-gara lo. Tapi bu, salah saya apa bu? Heh, jangan panggil gua ibu. Gua itu bukan ibu lo. Jangan pernah lo panggil gua kayak gitu lagi ya. Ngapain gua repot-repot ngurusin lo? Anak kandung gua bukan. Denger ya. Bapak lu udah ninggalin gue dan bapak lu kawin lagi senang-senang sama selingkuhannya di luar sono. Terus gue harus ngurusin lu. Bukan anak kandung gue, tahu lu. Tapi bu, saya nggak punya siapa-siapa lagi bu. Emang gue pikirin, gak cukup ya. Gue udah cukup menderita gara-gara bapak lu. Sekarang lu pergi sana, pergi. Bu, tolong saya bu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi bu. Bukan urusan lu, sekarang dari bapak lu. Bu, tolong bu Yadi bu. Yadi nggak punya siapa-siapa lagi bu. Andai mama masih ada, pasti semua nggak bakalan begini. Nih, saya mau tanya nih, kalau masalah kebutuhan sehari-hari itu siapa yang nanggung tuh? Makannya, sekolahnya, ongkos maksudnya, gimana tuh, siapa yang nanggung? Iya mas, Indra dan keluarganya kadang bawain makanan buat saya mas. Dan untuk kebutuhan saya sehari-hari, saya bantu-bantu ziarah lain untuk baca doa mas. Ya lumayan mas, pendapatannya untuk kebutuhan saya mas. Nah, ini aja dah. Bagaimana kalau seandainya kamu tinggal di rumah saya? Gratis, kagak bayar. Tenang aja. Makasih mas, tapi saya lebih tenang di sini mas. Biar bisa dekat juga sama bapak saya mas. Lu lagi. Kan gue bilang gak boleh tinggal di pemakaman. Itu udah peraturannya. Tapi pak, saya kan gak ganggu siapa-siapa pak. Saya di sini agar saya lebih dekat sama mama saya pak. Peraturan tetap peraturan. Kalau kagak, lu gue lapor ke kantor. Ini bukan tempat tinggal. Kenapa pak? Kok saya lihat bapak ngusir anak ini? Anak ini udah seminggu tinggal di sini. Ini bukan tempat tinggal. Dek,
kamu tinggal di sini. Kalau kamu butuh bantuan, bisa kok tinggal tempat kami. Iya kan, Pak? Nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok, Dek. Tapi sebelumnya makasih Bu, Pak. Saya lebih baik di sini agar saya lebih dekat sama mama saya. Nah, nggak baik tinggal di tempat terbuka kayak gini. Apalagi ini kan tempat pemakaman umum. Iya, Dek. Bener ya, Pak? Nggak ngerepotin kita kok. Ikut sama kami aja ya. Nah, gimana kalau seandainya ikut saya aja, ya? Iya udah yuk. Makasih Mas. Saya lebih baik di sini Mas. Agar saya lebih dekat sama mama saya Mas. Jangan banyak cincok. Ayo, nggak boleh tinggal sini. Ayo. Pak, tahan dulu, Ah. tahan dulu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi Pak. Pak, Nggak bisa, Bang. Ini usah ngikutin peraturan. tolong dong Pak. Kemana si Elias ya? Kemarin katanya ada masalah sama yang kerja. Harusnya hari ini selesai. Atau gimana ya? Pak, balikin tas saya Pak. Nggak bisa. Kalau kagak gue yang dipecat. Nah, itu si Elias. Ngapain dia? Tolong saya Pak. Pak. Ada apaan ini Elias? Jadi gini Pak, Cahyadi ini ibunya udah meninggal. Bapaknya juga nggak tahu kemana, susah dihubungin. Dan dia cuma butuh tempat yang layak Pak, buat dia tinggal. Jadi saya mohon sama Bapak, saya minta solusinya Pak. Bagaimana caranya Pak, biar dia punya tempat tinggal yang layak. Elias, Iya Pak. kamu bilang kan kamu butuh teman kerja di area makam ini. Nah, kalau Cahyadi bisa tinggal di sini, dia bisa bantu-bantu kamu bersihin area makam sini. Gimana Cahyadi, kamu mau tinggal di sini? Saya mau Pak, saya bersedia Pak. Kebetulan ada ruang kosong di belakang kantor. Jadi nanti kamu bisa tempatin. Tapi dengan syarat kamu harus bantu-bantu bersih-bersih di area makam ini. Gimana? Mau? Saya mau Pak. Mau? Mau Pak. Pak, makasih ya Pak. Saya janji Pak. Saya bakal ngerawat makam di sini Pak. Makasih Pak. Pak, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua Pak, juga buat Cahyadi. Yaudah yuk, ikut saya. Ya. Waktu gua ngeliat Cahyadi, seorang anak muda yang tinggal di kuburan, jauh dari orang tuanya, gua tuh jadi sadar betapa beruntungnya kita itu punya keluarga. Cahyadi meskipun kehilangan ibunya, dia masih tetap berjuang sendirian, bertahan hidup di tempat yang nggak layak.